Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitra akan menjelaskan materi dari kelompok 12 yang berjudul mengidentifikasi persaingan bisnis. Adapun sub-sub poin yang akan saya jelaskan, yang pertama itu kekuatan kompetitif, yang kedua mengidentifikasi pesaing, yang tiga menganalisis persaingan strategi kompetitif bagi pemimpin pasar, yang keempat itu strategi kompetitif lain, dan yang terakhir itu mengembangkan orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. Baik, ada materi pertama yaitu kekuatan kompetitif. Sebelum saya menjelaskan kekuatan kompetitif, adapun pengertian kompetitif menurut KBBI adalah suatu sikap berhubungan dengan persaingan atau kompetensi. Untuk menganalisis kekuatan persaingan dalam industri, Michael Porter mengembangkan model untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat memengaruhi perusahaan. Porter dan Margareta 2014 berpendapat bahwa jika salah satu dari beberapa kekuatan tersebut kuat, maka perusahaan tidak dapat menaikkan harga atau memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Kekuatan dan kelemahan model ini dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi industri. Ada tiga kekuatan utama adalah yang pertama itu industri pesaing, yang kedua kekuatan pendatang yang potensial, dan yang terakhir itu kekuatan pemasok. Adapun materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi pesaing, di mana suatu perusahaan harus berperan aktif dalam mengidentifikasi hal-hal penting para pesaing utamanya. Dia harus mengetahui dengan pasti karakteristiknya, khususnya strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan, serta pola reaksi mereka. Adapun pengertiannya yaitu yang pertama itu strategi, di mana strategi untuk mencapai tujuan diperlukan kelompok strategi yang didasarkan pada mutu produk dan tingkat integritas vertikalnya, dan kemudian jika perusahaan berhasil masuk dari kelompok itu menjadi pesaing utamanya. Adapun tujuan adalah salah satu hasil dari upaya yang telah dilaksanakan, akan mencakup satu keberhasilan dengan memanfaatkan pesaing dalam pemasaran. Adapun yang ketiga itu kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan perusahaan biasanya adalah modal dan aset dari perusahaan itu sendiri, dan kelemahan, salah satu kelemahannya yaitu dalam hal mitra dan citra. Maksudnya dalam sebuah perusahaan yang itu cenderung lebih meningkatkan keunggulan popularitas perusahaan tanpa memperhatikan sendiri dari objek sebenarnya, misalnya dari mutu barang tersebut. Adapun pola reaksi, peran serta yang harus dilakukan oleh perusahaan itu memiliki sifat budaya internal antara pembaharuan dan perbaikan melalui fase persaingan yang menerapkan 4 kategori. Yang pertama itu persaingan yang santai, yang kedua persaingan yang relatif, yang tiga persaingan harmoni, dan yang terakhir itu persaingan tak terduga. Adapun penyelesaian pesaingnya itu, setelah perusahaan melakukan analisis nilai pelanggannya, ia dapat memusatkan serangannya pada salah satu pesaing berikut ini: pesaing kuat versus lemah, pesaing dekat versus jauh, pesaing buruk versus baik. Adapun materi ketiga yaitu menganalisis persaingan strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Adapun market leader merupakan perusahaan yang diakui oleh industri yang bersangkutan sebagai pemimpin. Karakternya yaitu yang pertama memiliki pangsa pasar terbesar 40% dalam pasar produk yang relevan, dua lebih unggul dari perusahaan lain dalam hal pengenalan produk baru, perubahan baru, distribusi channel, dan intensitas promosi. Yang ketiga itu merupakan pusat orientasi pesaing, yang dimana diserang, ditiru atau dijauhi. Perembangan pasar dapat memberikan keuntungan pada perusahaan yang dominan. Tiga cara untuk dapat digunakan untuk memperluas pasar, yaitu pertama,
konsumennya mungkin menggunakan produk tapi tidak menggunakannya, di mana strategi penetrasi pasar. Yang kedua, konsumen yang belum pernah menggunakan produk, yaitu strategi segmen pasar baru. Yang ketiga, konsumen yang tinggal dari tempat lain, yaitu ekspansi geografis. Yang pertama itu cara menggunakan barang. Riset untuk mengembangkan fungsi baru dari produk, memanfaatkan bahan nyolan selain sebagai bahan peras menjadi bahan untuk pakai alat reaksi ban. Menggunakan mie instan tidak hanya dikonsumsi langsung tapi sebagai bahan baku makanan lain. Yang kedua itu penggunaan yang lebih bagus atau lebih sering, meyakinkan konsumen untuk melakukan penggunaan dengan lebih sering, contohnya penggunaan sampo setiap hari. Adapun yang ketiga itu melindungi pangsa pasar. Selain memperluas pasar, perusahaan yang dominan harus dapat mempertahankan pangsa pasarnya agar tidak diambil oleh pasar pesaingnya. Adapun materi yang keempat yaitu strategi kompetitif lain. Adapun strategi kompetitif lain sebagai berikut. Yang pertama itu kepemimpinan biaya. Kepemimpinan biaya adalah strategi di mana perusahaan menggulungi perang pesaing dalam memproduksi barang atau saja dengan biaya yang paling rendah. Yang kedua itu diferensiasi, di mana strategi diferensiasi diterapkan dengan menciptakan persepsi di kalangan pelanggan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan memiliki keunikan dalam hal tertentu, biasanya dengan kualitas lebih tinggi. Adapun yang terakhir itu isu-isu strategi lain, di mana perusahaan dapat mencapai kesuksesan dengan secara efektif mengadopsi dan menerapkan strategi yang dijelaskan di atas. Perhatikan bahwa meskipun salah satu strategi biasanya tampak dominan, suatu perusahaan hampir selalu menerapkan kedua strategi tersebut. Kemungkinan besar akan menghasilkan hanya jika perusahaan tersebut. Adapun materi yang terakhir itu menyimbangi orientasi pelanggan dan orientasi pesaing, di mana orientasi pelanggan dapat diungkapkan melalui pemantauan keterlibatan yang ekstensif karyawan ke pelanggan atau mengembangkan strategi kompetitif berdasarkan itu memahami kebutuhan dan pemahaman manajemen terhadap bisnis maupun menciptakan nilai bagi pelanggan. Adapun orientasi pesaing, yaitu orientasi pesaing dapat diungkapkan melalui data pelacakan pesaing dan mendistribusikan informasi ini ke semua fungsi tentang perusahaan, seperti di divisi penelitian dan pengembangan produk, atau dengan berbicara kekuatan dan strategi pesaing manajemen puncak untuk aktivitas saat ini dan masa depan. Untuk keputusan perusahaan yang berorientasi pada pesaing selalu menghasilkan sebagian besar waktunya memantau kegunaan strategi pesaing dan pangsa pasar dan mencoba menentukan strategi berbeda untuk memeranginya. Itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.